Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban sahidan la ma'budan siwa wa huwa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, kita ini tetap saat ini masih membahas Ba'alawi para habaib sampai tuntas, sampai mereka binasa rungkat ya, kenapa harus begitu gitu? Apa kita benci? Tidak, kita tidak benci mereka, namun ajaran-ajaran yang dibawa mereka itu sudah pasti bukan ajaran agama Islam, bukan ajaran agama-agama yang lain. Contoh ya, rukun boleh sama, rukun boleh sama, itu biasa. Contohnya mereka yang mengharamkan menikahi pribumi, wanita pribumi lah intinya. Emang pribumi itu binatang haram, sehingga mereka berani mengatakan Habib atau Saripah haram hukumnya menikahi pribumi. Emang pribumi ini binatang haram. Nah, di sini satu hal bahwa apa mereka nggak tahu bahwa manusia itu makhluk Allah, bahwa manusia yang ada di muka bumi itu adalah umatnya Nabi Muhammad, umatnya para nabi dan para rasul. Apa mereka nggak tahu? Tak mungkin, mustahil mereka nggak tahu. Mereka tahu. Tapi kenapa mereka katakan seperti itu? Karena mereka memang bukan ajaran agama apapun. Itu ajaran dari kakek mama bapak mereka yang sudah sesat, jadi menyesatkan semua keturunannya. Gak ada itu ajaran agama pun. Semua para nabi, ya, semua para nabi yang membawa risalah, yang membawakan ajaran agama, itu tidak ada ajaran yang seperti mereka buat di Indonesia, mengharamkan menikahi pribumi. Ada lagi, bekas mulut mereka itu, bekas makan, bekas mulut mereka, bekas pakaian mereka, bekas sempak mereka itu mereka lelang, disebabkan mereka mengatakan itu ada berkahnya. Itu nggak ada juga ajaran agama apapun, ajaran nabi apapun yang mau, itu nggak ada. Itu sudah jelas-jelas loh, itu bukan ajaran agama Islam yang pastinya. Di ajaran agama lain pun tidak ada yang seperti itu. Ini Menteri Agama harus sikapi, harus tindak ini Menteri Agama, karena MUI itu nggak bisa diharap. MUI juga sama pendustanya, karena jadi budaknya mereka gitu, budaknya Ba'alawi, para habaib. Seperti itu. Itu nggak ada ajaran para nabi itu kayak gitu, nggak ada. Nah, mereka menganggap diri mereka tuh lebih mulia dari pribumi. Nah, itu intinya. Mereka menganggap diri mereka tuh lebih mulia dari pribumi, sehingga mereka meminta dimuliakan, mereka diminta dicintai. Ajaran agama apa yang menentang Allah? Seluruh para nabi itu membawa ajaran agama. Tidak ada satupun nabi itu menentang Allah, menentang perkataan Allah. Mereka menentang perkataan Allah. Itu Al-Hujurat 13. Al-Hujurat 13 itu Allah yang katakan, ya. Allah yang katakan, yang diyakini seluruh manusia. Bahkan iblis saja meyakini bahwa Allah itulah yang menciptakannya. Allah yang katakan, seluruh manusia itu sama, wanita baik laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, semuanya mulia. Namun yang paling mulia di antara kamu tuh orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Mereka bertakwa? Tidak. Mulut mereka saja yang mengaku bahwa mereka tuh hanya takut kepada Allah. Coba mereka suruh miskin, nggak berani. Coba mereka kasih nggak dikasih makan, nggak berani tuh mereka. Itu bukti bahwa mereka tuh bukan orang yang bertakwa. Coba mereka nggak dikasih perempuan, nggak dikasih jabatan, nggak dikasih kemuliaan, nggak dikasih kecintaan, ngamuk-ngamuk mereka, nggak sanggup mereka, nggak berani mereka tuh. Makanya mereka memaksa. Itu mereka menentang Allah, karena mereka bukan orang yang bertakwa. Bahkan kakek moyang, kakek mereka, mak bapak mereka pun sudah tersesat, maka keturunan tersesat.
Mereka menentang Allah lagi. Allah katakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Mereka memaksa. Mereka memaksa harus mencintai mereka, harus memuliakan mereka, memaksa mereka. Sementara Allah yang katakan, Allah yang diyakini seluruh manusia. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, tapi mereka memaksa. Banyak paksaannya gitu. Selain mereka meminta dicintai, minta dimuliakan, mereka meminta bini jemaahnya, dan bini kiai, minta uang. Kalau nggak dikasih nggak dapat syafaat. Itu memaksa namanya. Itu pemaksaan, itu orang yang menentang Allah. Kata Rasulullah, orang yang menentang Allah itu apa hukum? Orang yang menentang Allah itu orang yang kafir. Kenapa? Karena nggak percaya kepada rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada kitab-kitab, percaya pada Rasul, hari kiamat, hari baik dan buruk. Mereka menentang Allah lagi gitu. Berarti intinya mereka tuh orang kafir. Makanya Menteri Agama harus sikapi, ditindak nih. Mereka nih bukan orang agama Islam. Bukan. Mereka bukan agama Islam. Tidak pantas mereka ada di Indonesia ini menyesatkan manusia, menyesatkan umat. Itu harus digarisbawahi. Perbuatan-perbuatan mereka, semuanya mereka seperti itu. Sampai kakek moyang mereka. Seperti itulah mereka berbuat. Sampai kakek-kakek mereka. Itu jadi catatan itu. Ya tolong Menteri Agama. Jangan dibiarkan mereka ini menyesatkan umat manusia. Jangan dibiarkan. Gak ada itu. Gak ada yang perlu ditakutkan. Masalah syafaat gak ada. Bukan mereka pembawa syafaat. Bukan mereka yang menentukan, menjadi hakim orang masuk surga atau ke neraka. Bukan mereka yang menentukan. Bukan. Mereka tuh sama-sama seperti kita manusia. Bahkan mereka lebih parah dari binatang mereka. Orang pribumi ini masih dimuliakan sama Allah. Para ulama saja memuliakan orang pribumi. Hadirin nur hadirat yang dimuliakan Allah, itu ulama. Mereka tidak gitu. Parah binatang, lebih parah lagi mereka. Itu fakta. Ada lagi ajaran agama mereka itu apa? Makam-makam tuh harus wajib dikasih gelar Habib. Agar apa? Agar menjadi keramat, agar banyak dikunjungi orang, agar banyak dikasih duit sama orang. Itu bukan ajaran Islam tuh. Gak ada kayak gitu. Kalau mau ziarah kubur aja. Jangan sampai berlebihan. Seperti yang mereka lakukan, harus dikelambuin, harus dibuat panjang. Emang mereka siapa? Mereka nabi? Bukan. Itu kakek mereka tuh dibuat gitu, dikelambuin, di entah apa-apalah dibuat jadi tempat sesembahan. Mereka bukan nabi. Kalau nabi wajar, sudah seharusnya. Para rasul wajar, sudah seharusnya. Mereka siapa? Sedangkan mereka ini bukan agama Islam. Bukan. Ajaran agama Islam gak seperti yang mereka bawakan. Dari kecil sudah dididik untuk mencaci maki. Dipaksa untuk berdakwah. Mereka tuh melakukan pemaksaan. Dari kecil sudah dipaksa. Sementara Allah sudah bilang la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Mereka memaksa, dari kecil tuh dipaksa untuk berdakwah. Yang pada akhirnya kerjanya mencaci maki. Itu bukan ajaran agama Islam tuh. Kalau ajaran agama Islam tuh perkataan Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah. Quran perkataan Allah, Sunnah tuh ucapan perbuatannya Nabi, ucapan perbuatan Rasul. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Mereka memaksa. Jadi ini sebenarnya mereka ini bukan agama Islam. Dan di ajaran agama lain pun nggak ada nih yang mereka seperti ini gitu. Yang dilakukan mereka tuh nggak ada. Para nabi yang membawa ajaran agama itu nggak ada yang seperti yang mereka lakukan. Di Indonesia nih nggak ada. Semua ajarnya berpedoman kepada mimpi. Mereka tuh berpedoman pada mimpi rasul. Hanya untuk apa, Cok? Logika lah. Kita berpikir gitu loh. Kenapa mereka berpedoman kepada mimpi? Mereka selalu menceritakan bahwa mereka tuh mimpi rasul. Kenapa mereka cakapkan itu ke orang-orang?
Untuk apa tujuannya? Coba kita berpikirlah. Satunya itu. Cuman satu jawabannya. Untuk kepentingan pribadi. Untuk pembenaran, untuk meminta pembenaran. Agar apa? Agar dipercaya orang. Itu. Setelah orang percaya sama dia, gampanglah dia mengambil keuntungan pribadi tadi. Apapun yang mereka lakukan, orang nggak akan menyalahkan. Karena mereka berpedoman kepada mimpi, mereka katakan mereka mimpi Rasulullah. Sehingga gampanglah bagi mereka tuh menipu. Gampang bagi mereka. Jadi tolong Menteri Agama, ini disikapi, ditindak ini. Nggak ada cerita. Mereka bukan agama Islam. Mereka kambing hitamkan. Ini aja mereka kambing hitamkan tuh orang-orang Cina. Kambing hitamkan. Tapi budaya mereka lakukan, mereka bawa di Indonesia. Paham-paham mereka bawa di Indonesia, tapi mereka kambing hitamkan. Ini memang sifatnya Ba'alawi, sifatnya para habaib. Dikambing hitamkan orang lain. Kambing hitamkan koruptor, dikambing hitamkan orang Cina. Agar apa? Agar nggak nampak borok mereka, busuknya mereka tuh nggak nampak. Dengan gaya-gaya mereka yang selalu kami adalah pembela Rasulullah, kami adalah pembela rakyat. Itu tipu muslihat tuh, tipu daya, setan, tipu muslihat yang mereka lakukan. Jadi brother-brother semua, teman-teman semua, ayo kita bersuara. Kita semua harus bersuara. Kalau kita nggak berani berbicara, kalau kita nggak berani berbuat, nggak berani bersuara, maka kita akan dibodoh-bodohin terus. Kita akan terus dibodohin. Sampai anak cucu kita, generasi kita selanjutnya akan dibodohin terus. Kalau kita nggak berusaha bersuara, berusaha bangkit, berusaha kita untuk memberantas, bertindak, menyikapi dengan orang-orang yang selama ini membodohi. Contohnya klan Ba'alawi. Ayo kita bangkit. Terkhususnya Menteri Agama. Anda sudah terpilih jadi Menteri Agama. Ini urusan agama ini. Tolong ini disikapi, ditindak. Ini bukan ajaran agama Islam. Bukan. Nggak ada ajaran agama Islam yang seperti mereka. Nggak ada. Hal kecil itu aja gitu loh. Mereka minta dimuliakan, mereka minta dicintai. Itu bukan ajaran agama Islam tuh. Mulut mereka mengaku cinta Nabi Muhammad. Mulut mereka mengaku mencontoh Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad bilang sama umatnya, aku nih cintailah aku woi, cintailah aku nih, muliakanlah aku. Ada Nabi Muhammad mengatakan seperti itu? Nggak ada. Nggak pernah Nabi Muhammad mengatakan itu. Muliakan aku, cintai aku. Nggak ada Nabi Muhammad mengatakan itu. Mereka mengaku mereka tuh cinta Nabi Muhammad, anak keturunan Nabi Muhammad, mencontoh Nabi Muhammad. Pernah Nabi Muhammad bilang kayak gitu? Muliakan aku, cintai aku, ya umatku. Gak ada kayak gitu Nabi Muhammad. Berarti mereka mencontoh siapa? Gak mungkin mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicaci maki, dihina, difitnah. Nabi Muhammad gak membalas. Mereka dicaci maki, difitnah, dihina. Apa yang mereka lakukan? Persekusi. Itu ajaran Nabi. Ajaran Nabi apa tidak itu? Tolong digaris bawah itu. Itu bukan ajaran Nabi. Dipersekusi mereka, ada yang memukuli, ada yang menendangi. Itu bukan ajaran Nabi. Bahkan mereka membalas dengan ucapan-ucapan kotor. Itu ajaran Nabi. Bukan ajaran agama pun nggak ada seperti mereka itu, nggak ada. Jadi tolong Menteri Agama ini sikapi dengan cepat. Kalau memang kita punya hati, kalau kita memang punya hati mau memajukan negara ini, mau membangun kembali negara Indonesia dengan baik, disikapi nih mereka nih, para penista agama, perusak agama, tukang fitnah Nabi Muhammad, penghina,
memperbudak rakyat Indonesia, membodohi umat. Tolong disikapi, ditindak ini sampai akar-akarnya, sampai tuntas selesaikan. Banyak kok rakyat Indonesia mendukung. Siapa juga rakyat Indonesia nggak mau maju ini negara. Semuanya rakyat Indonesia ingin ini maju. Semuanya akan mendukung untuk melakukan perbaikan, untuk memerdekakan diri. Jadi tolong untuk pemerintah, Presiden Prabowo, terkhususnya Menteri Agama, tolong nih masalah agama nih disikapi nih. Jangan dibiarkan kayak gini nih. Udah gerah ini rakyat Indonesia. Ajaran agama apa itu coba? Ada presiden, setiap presiden yang naik, datanglah kaum mereka kaum mereka yang mencaci maki, yang memberontak negara ini, mencaci maki presiden. Dengan alasan mereka, dengan dalih mereka tuh membela rakyat kecil, memberantas koruptor. Untuk apa mereka seperti itu? Untuk menutupi boroknya, busuknya perbuatan mereka, sehingga masyarakat ini tertipu, sehingga rakyat ini menganggap mereka lah orang yang suci tuh, yang suci, yang nggak pernah kena debu. Itu kalau kita cermati, kita berpikir dengan akal sehat, itu sudah ketahuan permainan mereka. Belum lagi yang mereka gerak-gerik mereka mau menguasai Indonesia saja banyak. Contohnya ada yang mengatakan Jawa itu pintunya Tarim. Itu sudah gerak-geriknya. Contohnya mereka berusaha untuk menjadi pemimpin negara ini. Alasan mereka apa? Agar menegakkan negara khilafah, aturan-aturan syariat Islam. Itu cuman alibi, dalih. Yang tujuan mereka sebenarnya pingin mau menguasai negara ini. Itu orang berpikir pasti akan tahu. Orang berpikir, sekalipun kita bodoh, kita nih bodoh, kalau kita berpikir itu akan ketahuan gerak-gerik mereka itu. Oke teman-teman, ya cuman ya itulah saat ini dulu yang bisa saya sampaikan, terkhusus untuk Menteri Agama dan brother-brother semua lah. Banyak sebenarnya yang harus kita kita tumpahkan dengan kezoliman yang mereka lakukan terhadap negara ini, terhadap bangsa ini. Banyak. Oke, teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf zahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.